Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dery Salman Syahid. Nomor induk mahasiswa 057-886-056. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pada sesi 5 pada mata kuliah basis data eh, dengan contoh kasus tugas 2, yaitu bagaimana kita menuangkan hasil ERD atau Entity Relationship Diagram menjadi database. Sebetulnya pada tugas 2 kali ini kita sebagai mahasiswa juga sudah disediakan panduan dalam mengerjakan, yaitu panduan ini. Di sini sudah tersedia step by step pengerjaan tugasnya. Saya juga sudah catat apa saja yang perlu kita lakukan untuk memenuhi tugas 2 kali ini. Baik itu opening dari saya. Eh, kita lanjut kita lanjut ke tahapan nomor 2, yaitu penjelasan kasus. Di sini kasus yang saya peroleh yaitu IRD mengenai rumah sakit. Terdapat beberapa entitas utama seperti dokter, administrator, pasien, dan sisanya adalah entitas eh, anak atau entitas child. Dari masing-masing entitas ini tentunya ada atribut-atribut dan relasi kepada entitas yang lain. Hal itu yang nantinya perlu kita eh, tuangkan ke dalam database sehingga terbentuklah satu database yang utuh berdasarkan IRD yang sudah kita buat pada tugas satu sebelumnya. Kita lanjut masuk ke poin nomor 3, yaitu akses eh, MySQL atau MariaDB via Windows Command Prompt. Sebelumnya, sebelum melakukan atau mengoperasikan database, kita perlu menjalankan dulu SAM. Kita search saja SAM, kita run, kita start dulu Apache dan MySQL-nya. Nah, ini sudah berjalan. Tadi instruksi nomor 3 yaitu akses via Windows Command Prompt. Kita tinggal masuk ke Command Prompt, kita Windows R, ketik cmd, oke. Kita masuk ke directory SAM-nya, berada di C, SAM, MySQL, kita enter, kita masuk MySQL, -u, root. Defaultnya tuh selalu ada user root. Apabila instalasi default, dia tidak akan memiliki password. Kita tekan enter, dan otomatis kita terhubung ke MariaDB. Seperti ini. Ini kita sudah berhasil masuk ke MariaDB melalui command prompt. Lalu, step nomor 4, yaitu akses via phpMyAdmin. Kita bisa mengetikkan alamat seperti ini, localhost/phpMyAdmin, seperti ini. Atau, kita bisa, kita coba close dulu. Kita bisa mengaksesnya melalui SAM Control Panel. Di sini ada button admin. Kita klik, dia akan otomatis membuka localhost/phpMyAdmin. Itu untuk step nomor 4. Jadi, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk masuk atau mengakses ke MySQL atau MariaDB. Poin 3 dan 4 sudah kita lakukan. Lalu, poin yang kelima yaitu menciptakan basis data. Menciptakan basis data juga sama, di sini sudah ada juga di panduan. Kita coba buka panduannya.
Ini tadi kita melakukan akses melalui command prompt. Tadi tugasnya adalah menciptakan basis data. Menciptakan basis data itu komentarnya seperti ini. Maaf, skripnya seperti ini. Create database, spasi nama database. Jadi bisa kita langsung eksekusi di sini. Paste. Kita ganti nama database misalkan menjadi rumah underscore sakit. Enter. Query OK. Kita buktikan show database. Ini database rumah sakit sudah berhasil dibuat. Kita coba cek di grafiknya atau di GUI-nya. Di sini kita coba refresh. Dan rumah sakit sudah tersedia. Lalu step berikutnya adalah menghapus basis data. Kalau tadi kita menciptakan, sekarang kita menghapus. Komennya atau perintahnya adalah drop database spasi nama database. Kita bisa eksekusi di sini atau bisa juga kita eksekusi di GUI. Kita tinggal masuk SQL, kita paste komennya tadi, nama database ini kita ubah menjadi rumah underscore sakit. Kita go, otomatis database rumah sakit sudah terhapus. Kita cek di sini kembali, dari sebelumnya ada, kita show database ulang, menjadi sudah terhapus. Itu untuk menghapus basis data. Lalu menciptakan tabel. Menciptakan tabel, di sini kita perlu membuat beberapa tabel. Apabila kita mencoba mengakses melalui CLI atau command prompt, CLI itu command line interface, di sini berhubung ini masih belum kita pilih database-nya, maka kita perlu pilih dulu database yang akan kita gunakan. Tapi karena ini belum tersedia database rumah sakit, kita create ulang, create database, kasih rumah underscore sakit. Kita create, kita show database rumah sakit sudah tersedia. Kita pastikan lagi juga di GUI-nya, database rumah sakit sudah tersedia. Lalu, bagaimana cara create tabel? Kita perlu masuk dulu ke database-nya, yaitu use, langsung nama database-nya. Use rumah sakit. Enter. Otomatis berubah dari tadi non menjadi rumah sakit. Atau kalau misalnya di GUI, itu stepnya berarti kita mengklik rumah sakit ini. Otomatis terselect, kita sudah berada di database rumah sakit. Step berikutnya adalah membuat tabel. Di sini kita create tabel pasien sesuai panduan. Kita copy saja, kita paste, lalu kita query OK. Lalu kita coba pastikan apakah tabel pasien sudah masuk, tabel pasien sudah tersedia. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Tadi baru kita buat satu tabel pasien. Lalu yang kedua tabel administrator. Kita copy kembali saja scriptnya. Bisa kita buat juga di sini di SQL di phpMyAdmin. Kita paste saja. Lalu kita go. Otomatis bertambah satu tabel administrator. Lalu kita create lagi tabel dokter.
Kita paste di command prompt, paste anyway, enter. Query OK, kita pastikan kembali, kita refresh. Tabel dokter sudah tersedia. Oke, tabel dokter sudah tersedia, lalu dokter admin. Kita kembali ke SQL. Kita paste kembali untuk create table dokter admin. Lalu kita go. Dokter admin sudah tersedia. Lalu di sini kita create table lagi. Pasien dokter. Paste anyway. Oke. Query OK. Kita pastikan lagi. Tabel pasien dokter sudah tersedia. Lalu terakhir tabel daftar. Kita copy juga. Kita paste kembali. Enter. Query OK. Kita pastikan lagi. Tabel daftar sudah masuk ke dalam database. Oke, itu step-step untuk tadi pada nomor 7, yaitu menciptakan tabel. Nih. Sekarang kita lanjut untuk memastikan juga jika tadi kita memastikan hanya dari sisi GUI atau Graphical User Interface. Sekarang kita coba pastikan di sisi CLI atau Command Line Interface. Kita show tables. Show tables. Nah, ini juga sudah sesuai dengan di GUI. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Ada 6 tabel atau di sini dia mendefinisikannya dengan 6 rows atau 6 baris. Lalu setelah itu kita akses PHP admin untuk definisikan pengaturan foreign key pada nomor 8 ini. Kita masuk tab ke DB rumah sakit dulu. Setelah DB rumah sakit, kita akses menu designer. Nah, di sini akan tampil tampilan seperti ini. Atur posisi tabel sehingga seperti pada gambar 19 ini. Dokter admin ada di sebelah kiri atas. Seperti ini. Lalu sebelahnya ada administrator. Oke. Lalu ada tabel daftar. Oke. Lalu di bawah dokter admin ada dokter. Seperti ini. Di bawah administrator ada pasien dokter. Lalu terakhir di pasien. Setelah pengaturan tabel ini tersedia, kita perlu simpan terlebih dahulu page-nya agar tidak berubah susunannya. IRD, rumah sakit, misalnya seperti itu. Kita go. Kita coba cek apakah dia benar, tidak akan berubah. Kita kembali ke struktur. Kalau kita kembali ke desainer, dan tampilan masih tetap tidak berubah. Oke, lanjut mengikuti panduan dari eh, tugas 2 ini, kita perlu menjadikan masing-masing field yang nantinya jadi foreign key itu kita set index. Misalnya pada dokter admin, di sini ada foreign key, ID dokter, dan ID admin. Kita coba akses tabelnya dokter admin, structure,
Di sini ada dua, ID dokter dan ID admin. Kita cek dua saja, lalu kita klik indeks. Setelah kita klik indeks, dia akan tampil kunci berwarna silver seperti ini. Begitu. Nah, untuk selanjutnya, tadi kita sudah mengakses tabel dokter admin. Berikutnya adalah tabel daftar. Tabel daftar, kita create juga seperti biasa, ke structure, ID pasien dan ID admin, kita set index. Kemudian dia akan ada logo atau icon eh, kunci berwarna silver. Ini penanda bahwa atribut atau field sudah siap menjadi foreign key. Lalu terakhir, tabel pasien dokter. Tabel pasien dokter, kembali ke structure. Di sini kita pilih ID dokter dan ID pasien. Kita klik index. Nah, ini sudah selesai kita create. Kemudian, setelah kita menentukan indeks-indeks tadi, kita tinggal menentukan relasi di menu designer tadi. Jadi caranya kita klik dulu parent-nya. Parent ini seperti entitas dokter, entitas administrator, entitas pasien. Ini yang tidak atau bisa berdiri sendiri. Entitas yang bisa berdiri sendiri. Create relationship. Kita klik dulu di parent-nya. Misalnya ini ID dokter. Kemudian kita arahkan ke ID dokter yang ada di tabel dokter admin. Ini kita pilih cascade, cascade. Oke. Ini sudah berhasil terbentuk. Lalu yang kedua, ID admin. ID admin, kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Pilih cascade ini agar eh, tabel child dan tabel parent itu sinkron. Jadi, apapun yang dilakukan di tabel parent itu akan berdampak langsung ke tabel child-nya atau referensinya. Oke, ID admin. Lalu untuk tabel pasien dokter, di sini kita create relationship lagi dari ID dokter, tabel dokter ke pasien dokter. Cascade, cascade. Oke. Create relationship lagi. Sekarang dari ID pasien ke ID pasien. Dari tabel pasien ke tabel pasien dokter. Oke, sudah. Lalu kita sekarang ke tabel daftar. Dari ID admin di administrator ke ID admin di daftar. Seperti biasa kita pilih cascade agar sinkron. Satu lagi dari ID pasien di tabel pasien ke ID pasien di tabel daftar. Oke, setelah selesai, jangan lupa kita save kembali. Modification have been saved. Ini sudah berhasil kita simpan. Lalu kita lanjut sesuai petunjuk. Setelah kita berhasil menentukan relasi seperti ini, sekarang kita masuk ke DML atau Data Manipulation Language. Pertama kita ke script insert dulu.
Di sini kita masuk ke poin 9, data manipulation language, simulasi insert syntax. Di sini sudah ada sampel dari panduan. Kita tinggal copy, kita bisa insert, kita pilih rumah sakit, lalu kita pilih SQL. Kita bisa paste di sini, kita perbaiki dulu notasi seperti ini. Jadi nanti ID pasiennya 1, nama pasiennya Joko Widodo, alamat pasien Jalan Pakis Haji, jenis kelamin 1. Kita insert, go. Sudah berhasil di-insert ke tabel pasien. Coba kita cek. Sudah berhasil ditambahkan ke tabel pasien. Seperti ini. Lalu, eh, setelah berhasil menggunakan syntax insert, kita bisa menggunakan syntax select. Select itu gunanya untuk eh, menampilkan data atau memilih data. Jadi sebetulnya ketika kita membuka tabel seperti ini, otomatis dia akan select data dari tabel. Ketika kita membuka atau menekan tombol pasien di sini, dia akan menampilkan atau select seluruh data pasien seperti ini. Jadi apabila kita lakukan secara manual, kita coba di run di command prompt seperti ini. Kita coba select bintang from pasien. Di koma, enter. Akan tampil data dari tabel pasien. Apabila belum tersedia, misalnya kita select dari tabel dokter empty set. Dia karena tabelnya belum ditambahkan data. Seperti itu untuk proses select syntax. Lalu setelah kita bisa melakukan select, jika select bintang itu mengambil seluruh field yang terdapat pada tabel, kita juga bisa mendefinisikan hanya field-field tertentu saja, misalnya select nama pasien, koma, jenis kelamin from pasien. Enter, hanya tampil nama pasien dan jenis kelaminnya saja. Hal yang sama bisa kita lakukan di PHP-admin. Kita masuk ke SQL. Sini select, eh, misalnya di tabel cek salah dulu. Di tabel pasien itu ada field apa saja sebentar. Ada alamat pasien dan ID pasien misalnya. Kita bisa ke SQL kembali, select ID pasien, alamat from pasien. Kita go, dia akan menampilkan ID pasien dan alamat pasiennya saja. Seperti itu untuk query select. Lalu query select syntax bersyarat. Query select syntax bersyarat itu apabila di panduan itu kita memilih hanya jenis kelamin tertentu. Saya coba kita running di command prompt, paste anyway, select nama pasien, jenis pasien from pasien, where jenis kelamin sama dengan 1. Enter, hanya tampil 1. Misalnya, saya ingin menampilkan
pasien yang beralamat di, kalau alamat itu kan string atau varchar, kita gunakan operatornya like. Di sini kita gunakan persen, misalkan yang mengandung nama jalan. Kita select seperti ini, kita enter. Maaf, alamatnya bukan alamat saja, tapi alamat pasien. Seperti ini. Apabila tidak ditemukan, misalnya alamat pasien yang di Bandung misalnya, maka tidak akan tampil seperti ini. Atau empty set. Itu untuk eh, eksekusi sintak SQL bersyarat. Sekarang sintak join antar tabel. Join antar tabel itu syaratnya harus eh, tabel-tabel yang di join harus memiliki data dengan referensi yang sama. Misalnya kita akan join tabel pasien dengan tabel pasien itu berelasi dengan, kita coba cek dulu. Tabel pasien itu berelasi dengan pasien dokter maupun juga dengan tabel daftar. Misalnya kita coba tambahkan saja satu administrator. Administrator kita tambahkan di sini. Kita insert. Di sini karena ID admin sudah auto increment, maka kita tidak perlu isikan kembali. Kita cukup isikan nama admin, misalnya Budi Santoso. Waktu jaga siang, misalnya seperti itu. Kita go, otomatis one row inserted. Kita coba browse. Apakah benar? Sudah berhasil? Iya, Budi Santoso waktu jaganya siang. Sekarang dari administrator sudah terdefinisi, pasien juga sudah tersedia. Sekarang kita tinggal menambahkan data pada tabel daftar. Menambahkan data pada tabel daftar seperti ini, kita insert, kita cukup memilih Joko Widodo, dan juga pendaftarnya atau adminnya Budi Santoso. Kita go, kita coba browse, sudah berhasil masuk. Kita coba join table-nya sesuai dengan panduan, misalnya kalau di panduan ini antara tabel pasien dan pasien dokter, kalau saya coba pasien dengan admin. Kita coba di sini, kita kembali ke rumah sakit, masuk ke menu SQL, kita paste. Nah, di sini kita coba modifikasi sedikit. Jadi, jika tadi from pasien P, berarti kalau sekarang joinnya dari pasien ke daftar. Dari pasien ke daftar, daftar D, gitu. Dari pasien ke daftar D, on ID pasien sama dengan D ID pasien. Lalu setelah ke daftar, jadi dari pasien ke daftar, baru ke administrator. Nah, dari daftar berarti di sini ke administrator, administrator A, misalnya kita alias seperti itu. On D.id pasien, maaf, dari daftar itu ID admin yang kita ambil. Lalu di sini join ke tabel A, aliasnya kita ambil ID adminnya.
seperti ini. Jadi di tabel administrator kita ambil ID admin, dari tabel daftar kita juga ambil ID admin supaya match. Di sini selectnya disesuaikan karena tadi ini menampilkan. Baik, melanjutkan video mengenai tugas 2 pada mata kuliah basis data. Mohon maaf sebelumnya videonya terpotong karena terbatas durasi dari aplikasinya. Eh, saya izin melanjutkan. Tadi kita berada pada poin 12, yaitu select syntax join antar table. Kita sudah menambahkan data, itu sebagai salah satu syarat agar query join berhasil dieksekusi. Di sini kita coba perbaiki error dari query-nya. Tadi saya salah memilih field atau salah mengetikkan field. Misalnya di sini menampilkan nama pasien beserta alamat pasien, lalu siapa admin yang mendaftarkan, dan juga kapan waktu jaganya. Kita coba eksekusi query ini, dan query berhasil dieksekusi. Di sini tampil nama pasien, eh, Joko Widodo, alamat pasien di Jalan Pakis Haji, didaftarkan oleh admin Budi Santoso dengan waktu jaga siang. Seperti ini. Ini hasil query dari syntax join. Seperti yang dicantumkan pada panduan, namun sedikit berbeda. Saya memilih query join antara tabel pasien, lalu join dengan tabel daftar, terakhir join dengan tabel administrator. Bisa saya copy juga eh, query-nya, lalu saya coba run di command prompt. Paste anyway, tampil sama seperti dengan di PHP admin. Nama pasiennya, alamat pasiennya, nama adminnya siapa, dan waktu jaganya. Itu untuk simulasi select syntax join antar table. Lalu kita lanjut ke poin 13 mengenai select syntax fungsi matematika. Kita coba ke panduan kembali. Select syntax fungsi matematika. Ini ada count, ada sum, ada min, ada max. Oh ya, tadi di query join itu sebenarnya kita juga bisa tambahkan eh, syntax join bersyarat ya. Jadi misalnya tadi kita query seperti ini, bisa saja kita tambahkan where p dot jenis kelamin sama dengan 1. Go. Saya akan dapat seperti ini. Ini menampilkan pasien dengan jenis kelamin 1, atau misalnya nanti kita definisikan 1 ini sebagai laki-laki, misalnya 2 perempuan, seperti itu. Sama juga halnya apabila kita eksekusi query yang sama di command prompt, kita paste, enter, nanti akan tampil juga karena eh, data pasien ini berjenis kelamin 1, seperti itu. Kita lanjut ke seleksi fungsi matematika. Tadi opsinya ada beberapa di panduan. Ada count, sum, min, max. Misalnya kita menghitung banyaknya eh, admin. Kita ke SQL, select, count, from, administrator. Kita run, dia akan menampilkan jumlah dari administrator. Sama juga misalnya kita edit, misalnya kita ingin menampilkan max dari ID admin,
sejabaran, berhubung hanya ada satu data, maka data tertingginya ya tentu saja hanya satu ini. Itu untuk fungsi matematika secara umum. Lalu kita masuk ke langkah berikutnya atau eh, tahap pengerjaan berikutnya yaitu select fungsi string. Select fungsi string itu memanipulasi data string, misalnya kita mengambil eh, hanya 3 karakter awal dari nama admin. Go. Otomatis hanya 3 karakter awal yang ditampilkan. Atau misalnya kita ingin mengambil 10 atau 5 misalnya karakter terakhir dari nama admin. Seperti ini. Kita bisa lakukan query yang sama pada command prompt atau CLI. Kita execute, tampil sama persis antara phpMyAdmin dengan CLI. Itu untuk select syntax fungsi string. Nanti juga banyak lagi yang bisa kita kita explore. Ada mid, ada substring dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu select syntax fungsi between. Select syntax fungsi between itu akan menampilkan data antara, misalnya kita punya data pasien, misalkan kita ingin menampilkan data pasien dengan ID antara, misalnya seperti itu. Kita coba edit saja query-nya. Select bintang from patient where ID pasien between 4 and 5 misalnya begitu. Teguh seharusnya tidak akan ada. Ya, karena kita hanya punya satu data pasien dengan ID 1, maka query dengan where seperti ini between 4 and 5 tidak akan tampil. Tapi lain hal misalnya jika kita tampilkan seperti ini antara 1 dan 2 misalnya seperti itu. Kita go, akan tampil datanya karena ada pasien yang memenuhi kriteria ini. Seperti itu. Sama juga jika kita eksekusi di CLI, tampil sama persis seperti pada phpMyAdmin. Ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Setelah itu kita lanjut ke fungsi like. Fungsi like misalnya kita ingin mencari pasien dengan nama tertentu. Misalnya nama pasien like. Jangan lupa tambahkan persen untuk mencari teks teks di dalam field begitu. Misalnya Widodo Teguh. Ini sudah tampil sesuai dengan pencarian kita. Misalnya kita mencari nama Irwan misalnya. Teguh, karena belum ada pasien dengan nama Irwan, otomatis query resultnya akan menampilkan empty result set. Sama apabila kita eksekusi di CLI, kan empty set seperti ini. Oke, kita lanjut ke fungsi order by. Fungsi order by ini untuk mengurutkan data. Misalnya kita ingin mengurutkan order by nama pasien ini bisa A to Z
to Z itu ascending, atau Z to A descending. Seperti ini. Berhubung hanya ada satu data, maka tidak terlalu terlihat. Misalnya kita coba tambahkan dulu pasien baru, eh, misalnya Andi Kurniawan, alamat Bandung, jenis kelamin 1, penyakit dikosongkan saja. Kita go, dan sudah kita berhasil tambahkan pasien baru. Lalu kita coba lakukan ordering atau sorting, pengurutan, order by ID pasien misalnya. Descending berarti dari yang tertinggi ke yang terendah. Go, Andi harusnya ada di pertama ya, seperti ini. Atau misalnya kita balik menjadi ascending. Joko Widodo akan pertama, seperti itu. Sama juga apabila kita eksekusi di command prompt, akan sama persis hasilnya seperti di PHP MindMe. Itu untuk ordering, lalu group by. Group by ini misalnya kita select pasien, group by jenis kelamin. Nah, karena hanya ada karena hanya karena apa namanya? Query akan menggrouping berdasarkan value yang sama, maka hanya akan ada satu value unik dari hasil group by. Untuk lebih jelasnya, misalnya kita coba seperti ini. Kita tampilkan jenis kelaminnya. Misalnya kita ingin menghitung ada berapa pasien per masing-masing jenis kelamin, misalnya seperti itu. Nah, dari jenis kelamin 1 atau kita bisa bilang laki-laki, terdapat 2 pasien seperti itu. Ini juga sama apabila kita eksekusi di command prompt, hasilnya akan seperti ini. Itu untuk group by, lalu update sintak. Update sintak misalnya tadi ada typo dari Andi Kurniawan. Andi Kurniawan itu seharusnya misalnya alamatnya bukan di Bandung tapi di Jakarta. Kita coba update ke query SQL, update pasien, set nama fieldnya misalnya tadi yang salah ada alamat pasien, yang mau kita ubah alamat pasien, where ID pasien sama dengan 2. Misalnya alamatnya seharusnya Jakarta. Kita go, sudah berhasil diubah. Kita cek apakah Andi sudah berubah beralamat di Jakarta. Oh iya, sudah selesai kita ubah. Apabila kita eksekusi di sini, kita coba cek select bintang from pasien ke Andi sudah beralamat di Jakarta. Misalnya Joko Widodo yang kita tambahkan namanya misalnya update pasien, set nama pasien dengan Joko Widodo. Apa gelar misalnya where ID pasien sama dengan 1. Enter, query oke, kita cek isinya. Sudah berubah dari Joko Widodo menjadi Insinyur Joko Widodo seperti ini. Itu untuk query update. Terakhir, simulasi delete sintak. Delete sintak
Mirip seperti update, dia fungsinya menghapus. Kita hapus misalnya data data pasien Andi Kurniawan, delete from pasien, where ID pasien sama dengan 2. Enter, query oke, kita cek apakah sudah terhapus, dan sudah berhasil terhapus. Kita cek di sini, kita browse, dan sudah berhasil terhapus. Oke, demikian eh, pengerjaan tugas 2 dari saya mengenai praktikum eh, DDL dan DML pada MySQL. Eh, Tentunya masih banyak lagi fungsi-fungsi yang perlu kita eksplor, kita pelajari, yang kita kuasai, yang insya Allah akan bermanfaat di masa mendatang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penggunaan bahasa atau kekeliruan dalam pemahaman. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.